Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Alvin, dan pada saat ini kita akan membahas salah satu soal mengenai materi sel elektrolisis. Untuk itu kita langsung masuk ke dalam pembahasan soal. Oke, berikut soal mengenai elektrolisis. Ya, soal nomor 2 ini. Soalnya sangat sederhana tertulisnya, tetapi nanti dalam pengerjaannya cukup kompleks ternyata. Ya, kita diminta untuk menuliskan reaksi elektrolisis yang terjadi pada larutan zinc sulfat dengan menggunakan elektrode grafit. Nah, di sini hal pertama yang harus kita bisa lakukan adalah memvisualisasikan dari soal tersebut kira-kira gambarannya seperti apa. Nah, di sini Pak Alvin sudah ada gambaran dari sel elektrolisis. Ya, kita harus bisa mengetahui bahwa sel elektrolisis itu tersusun atas elektrode yang diletakkan di dalam larutan, dan kemudian elektrode tersebut terhubung dengan sumber listrik. Dan dalam hal ini kita misalkan sumber listriknya itu adalah baterai. Begitu. Nah, kedua elektrode dimasukkan ke dalam larutan. Dan sesuai dengan soal, kita anggap ini merupakan larutan zinc sulfat. Ya, larutan elektrolitnya merupakan larutan zinc sulfat. ZnSO4. Seperti yang kita ketahui bahwa larutan elektrolit di dalam larutannya dia akan membentuk ion-ion. Dia akan terurai membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, untuk itu dalam hal ini kita punya senyawa zinc sulfat, dan di dalam larutan dia akan terurai menghasilkan ion positif berupa ion zinc 2+ dengan molekul ion sulfat SO4 dengan muatan 2-. Ya, karena dalam senyawa ini proses pembentukannya yang merupakan gaya tarik-menarik antara ion Zn2+ dengan molekul ion SO4 2-. Seperti itu. Sehingga ketika dilarutkan di dalam air, ketika di dalam bentuk larutan akan terurai ion positif dan ion negatifnya. Dan dalam hal ini ion positifnya itu adalah zinc 2+, sedangkan molekul negatifnya itu adalah molekul ion SO4 2-. Nah, anak-anak perlu memperkaya kira-kira molekul ion negatif itu ada apa saja. Seperti di sini dalam senyawanya ya merupakan ZnSO4. Kita tahu SO4 kalau dia berdiri sendiri dia akan membentuk molekul ion SO4 2-. Sehingga dengan demikian apabila kita tahu macam-macam molekul ion negatif, kita akan dengan mudah ketika melakukan penguraian. Oh, dari senyawa ini nanti SO4 akan membentuk molekul ion SO4 2-. Berarti ion positifnya merupakan Zn dengan muatan 2+. Seperti itu. Ya, ingat senyawa di sini dalam keadaan netral, sehingga ion yang dihasilkan, ion positif dan ion negatif yang dihasilkan harus seimbang. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Berarti dalam larutan ini terdapat ion positif yaitu Zn2+, sedangkan ion negatifnya merupakan molekul ion negatif SO4 2-. Begitu. Nah, di gambaran ini berarti kita bisa tentukan bahwa yang warna biru ini merupakan molekul ion SO4 2-. Ya, kita anggap demikian. Sedangkan yang ion positif di sini ini merupakan ion Zn2+. Ya, jadi larutan zinc sulfat yang di dalamnya terjadi peruraian senyawa zinc sulfat tersebut membentuk ion positif Zn2+ dan molekul ion negatif SO4 2-. Seperti itu. Nah, kemudian terdapat elektroda. Ya, ada 2 elektroda di situ. Ingat, elektrodanya harus pasang karena kedua elektroda tersebut harus berhubungan dengan kutub negatif dan juga kutub positif dari sumber listrik. Makanya harus ada 2 elektroda. Dan kebetulan di sini dinyatakan bahwa elektroda yang digunakan merupakan elektroda grafit atau elektroda karbon. Ya, jadi sama ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan ini merupakan elektroda grafit. Keduanya. Nah, elektroda grafit yang terhubung dengan kutub negatif dari baterai ini merupakan kutub negatif. Ya, ini merupakan kutub negatif. Kita ganti warnanya dulu.
Sedangkan elektroda grafit yang terhubung dengan kutub positif dari sumber listrik, elektroda tersebut akan menjadi kutub positif juga. Ya, jadi grafit yang di sebelah sini kutubnya negatif, sedangkan untuk grafit yang di sebelah sininya lagi merupakan kutub positif. Begitu. Apa yang akan terjadi? Nah, karena elektroda grafit di sini berhubungan dengan kutub negatif dari sumber listrik, maka pada elektroda grafit di sini akan dipenuhi atau akan diperkaya oleh banyak elektron. Mengapa demikian? Ingat, aliran elektron mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Sehingga di sini, ya, elektron dari kutub negatif baterai akan mengalir menuju ke elektroda. Sehingga di bagian elektroda di sini kaya akan elektron. Dampaknya apa? Karena elektroda di sini kaya akan elektron, akhirnya ion-ion positif pada larutan yang terdapat di dalam larutan akan merapat mendekat ke arah elektroda tersebut. Mengapa demikian? Karena adanya gaya tarik-menarik. Ion-ion yang bermuatan positif mendekati elektroda yang bermuatan negatif. Sedangkan sebaliknya, untuk elektroda yang berhubungan dengan kutub positif dari sumber listrik, di sekitarnya akan didekati oleh ion-ion negatif di dalam larutan. Ya, ion-ion negatifnya akan mendekati elektroda tersebut. Karena elektrodanya berhubungan dengan kutub positif dari sumber listrik, sehingga dia bermuatan positif dan akan tarik-menarik dengan ion negatif di dalam larutan. Sehingga yang akan mendekati elektroda negatif itu merupakan ion Zn2+, sedangkan yang akan mendekati elektroda positif merupakan ion-ion atau molekul ion SO4 2-. Seperti itu. Nah, karena ion positif yang mendekati elektroda negatif, maka ion positif tersebut akan mengalami reaksi reduksi. Ya, ion positif nanti akan mengalami reaksi reduksi, dia akan menerima elektron yang disediakan di dalam elektroda tersebut, sehingga dia akan membentuk atom netral. Elektroda yang di sekitarnya terjadi reaksi reduksi merupakan katoda. Ya, CRAW, katoda reduksi, anode oksidasi. Sedangkan di bagian anode, karena yang mendekat ke arah dia merupakan ion-ion negatif, nah ion-ion negatif tersebut dapat menghantarkan kelebihan elektron yang terdapat di dalamnya menuju ke elektroda untuk nanti kembali dihantarkan ke kutub positif dari sumber listrik. Kelebihan elektron pada ion negatif ini akan dihantarkan melalui elektroda, kemudian menuju ke kutub positif dari sumber listrik. Sehingga karena terjadinya pelepasan elektron pada elektroda dengan kutub positif, reaksi yang akan terjadi di sekitarnya merupakan reaksi oksidasi. Sehingga karena pada sekitar elektroda tersebut terjadi reaksi oksidasi, makanya elektroda tersebut merupakan anode. Nah, sehingga berbeda pada bagian elektrolisis. Di bagian elektrolisis ini, yang bersifat sebagai kutub negatif merupakan katoda. Sedangkan yang bersifat sebagai kutub positif merupakan anode. Sedangkan kalau di sel volta, yang berperan sebagai kutub negatif merupakan anode, dan yang berperan sebagai kutub positif merupakan katoda. Jadi jangan lupa, ya berbeda. Seperti itu. Nah, sehingga di bagian katoda, ion-ion positif akan mendekati elektroda tersebut untuk mengalami reaksi reduksi. Berarti apakah langsung semerta-merta kita menentukan Zn2+ akan mengalami reaksi reduksi? Ternyata tidak. Ya, di sini kebetulan Bapak sudah letakkan keteraturan dan ketentuan harus kita perhatikan. Ya, pada sel elektrolisis, reaksi di katoda bergantung pada jenis kationnya. Nah, apabila kation atau ion positif yang terdapat di sekitar elektroda merupakan ion positif dari logam aktif, yaitu logam-logam pada golongan 1A, 2A, ataupun aluminium, ataupun mangan, Mn. Nah, jika ion positifnya berasal dari yang tertulis tersebut, maka yang akan mengalami reaksi reduksi bukanlah ion positif tersebut, tetapi molekul air yang ada di sekitarnya. Ya, ingat kita tadi berbicara mengenai larutan zinc sulfat. Larutan merupakan campuran antara suatu senyawa di dalam air dalam hal ini. Ya, sehingga ada molekul air juga di dalamnya. Ya, jadi
Jika kationnya masuk ke dalam kategori yang di atas ini, maka reaksi reduksi yang terjadi ya yang akan terlibat di dalamnya merupakan molekul air. Molekul air menangkap dua elektron, ya dua molekul air menangkap dua elektron, menghasilkan gas hidrogen dan dua molekul ion OH-. Tetapi jika kationnya yang ada di sekitar elektrodanya di luar daripada ini, ya misalnya ion H+ ataupun ion positif lainnya dari logam lainnya, maka ion positif tersebutlah yang akan mengalami reaksi reduksi. Ini contohnya L dengan muatan X+, kemudian akan menangkap elektron sesuai dengan jumlah muatan positifnya, sesuai dengan nilai muatan positifnya, membentuk atom netral. Berarti dapat kita tuliskan di bagian katode di sini, ya reaksi yang akan berlangsung ya karena di sini kita punyanya kationnya ZN2+ dan ZN2+ tidak masuk pada kategori yang di atas ini. Begitu. Nah, nanti kalau mau lebih dalam lagi, kenapa logam-logam dari golongan 1A, 2A, Al dan Mn itu tidak akan mengalami reaksi reduksi, tetapi malah molekul air yang mengalami reaksi reduksi. Nah, ini kembali lagi, ini berkaitan dengan nilai E0-nya. Nilai E0 pada reaksi reduksi dari logam aktif di atas, dan juga nilai E0 dari reaksi reduksi pada molekul air. Nah, apabila nilai E0 pada reaksi reduksi dari molekul air itu jauh lebih tinggi, maka yang akan lebih memungkinkan terjadi, reaksi reduksinya terjadi pada molekul air tersebut. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, ion ZN2+ yang kita punya tidak masuk ke dalam kategori yang di atas, tapi masuk ke dalam kategori yang di bawah. Sehingga reaksi reduksinya akan menjadi, dituliskan kalau di atas seperti ini. L, X+ ditambah X elektron menghasilkan L. Kita terapkan ke dalam kation ZN2+. Kita punya di sekitar katode yaitu ZN2+. Berarti di sini nilai X-nya kita punya 2. Sehingga X-nya 2 ya, tinggal kita substitusikan yang di sininya. Menjadi ditambah 2 elektron. Menghasilkan atom zinc netral. Sehingga pada katode, ion zinc 2+ akan menangkap 2 elektron sehingga membentuk atom zinc netral. Seperti itu. Atau kalau kita visualisasikan, ya, ion zinc 2+ di sini akan merapat mendekat dengan katode. Kemudian elektroda yang kaya akan elektron ini akan memberikan elektronnya kepada si zinc 2+. Sehingga zinc 2+ nanti akan mengalami reaksi reduksi, membentuk atom netral, dan nanti zinc yang telah mengalami reaksi reduksi tersebut akan memadati katode ini. Ya, akan melapisi atau memadatkan katode di sini. Seperti itu prosesnya, ya. Elektron dari baterai mengalir menuju ke katode, katodenya kaya akan elektron, ion zinc 2+ mendekat, terjadi reaksi reduksi, dan kemudian akan melekat pada katode di sini. Itu reaksi untuk katode. Bagaimana reaksi untuk anode? Nah, ini lebih kompleks lagi. Nah, pada anode, reaksinya yang akan terjadi di sekitarnya bergantung pada jenis anode dan juga anionnya. Jika anodenya tergolong atas bahan tak inert, maka anode tersebut yang akan mengalami reaksi oksidasi. Akan tetapi, jika anodenya itu merupakan anode inert, ya, dalam hal ini anode inert itu ya PT, platina, Au atau aurum atau emas, dan juga karbon atau grafit, ya sama ya. Jika anodenya mengandung zat-zat yang ada di bagian ini, maka yang akan mengalami reaksi oksidasi adalah anion di sekitar elektroda tersebut. Dan anionnya pun ada banyak lagi ketentuannya. Jika anion di sekitar elektroda tersebut merupakan molekul ion negatif yang mengandung unsur oksigen yang merupakan sisa dari senyawa asam, ya, contohnya seperti SO42-, NO3-, PO43-.
Jika molekul ion negatif yang ada di sekitar anoda adalah seperti yang tertulis ini, maka yang akan mengalami reaksi oksidasi kembali lagi, yaitu adalah molekul air. Molekul air akan membentuk 4 molekul ion H+, kemudian gas oksigen, sambil melepaskan 4 elektron. Tetapi jikalau ion negatif yang ada di sekitar anoda merupakan ion-ion dari golongan 7A, ataupun misalnya itu adalah molekul ion OH-, maka reaksi oksidasi yang akan terjadi adalah seperti yang tertulis di sini. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau seandainya anodanya sudah tidak inert, ya, bukan dari bagian dari ketiga ini, maka elektroda tersebut yang akan mengalami oksidasi. Sebagai contoh, ya, jika di sini anodanya misalnya bukan grafit tetapi Cu, berarti Cu di sini akan mengalami reaksi oksidasi. Bagaimana prosesnya? Berarti Cu akan membentuk ion Cu2+ sambil melepaskan 2 elektron. Elektronnya dihantarkan kemana? Dihantarkan menuju ke kutub positif dari sumber listrik. 2 elektronnya pergi ke kutub positif dari sumber listrik, kemudian atom Cu yang telah melepaskan elektron membentuk ion Cu2+ akan terlarut ke dalam larutan. Nah, kebetulan di soal kita menggunakan elektroda grafit pada bagian anoda. Ya, sehingga kita masuk ke kategori yang di sini, yang di atas di sini. Karena grafit merupakan elektroda karbon, sama. Berarti yang akan mengalami reaksi oksidasi tergantung pada anion di sekitar anodanya. Nah, di sekitar anoda kita, anion yang kita punya, ya, molekul ion negatif yang kita punya yaitu adalah molekul ion SO4 2-. Ya, molekul SO4 2-, molekul ion SO4 2- yang berada di sekitar elektroda. Artinya apakah molekul ion SO4 2- akan mengalami reaksi oksidasi? Sabar dulu, kita lihat dulu ketentuannya. Ya, nah di sini bagian atas tertulis nih, jika molekul ionnya itu mengandung unsur oksigen dan merupakan sisa dari senyawa asam, maka yang akan mengalami reaksi oksidasi adalah molekul air. Di sini sudah tertera nih, contohnya SO4 2-, dan kebetulan molekul ion di sekitar anoda kita juga SO4 2-. Artinya yang akan mengalami reaksi oksidasi bukanlah molekul ion SO4 2-, tetapi molekul air. Nah, ini kembali lagi, berdasarkan nilai E0-nya, ternyata molekul H2O lebih mudah mengalami reaksi oksidasi dibandingkan molekul ion SO4 2-. Seperti itu. Berarti di bagian anoda yang akan mengalami reaksi, kita tuliskan saja langsung ya. 2H2O membentuk 4 ion H+, tambah 1 molekul oksigen, dan 4 elektron. Seperti itu. Sekarang tinggal kita totalkan untuk melihat keseluruhan reaksi. Nah, kebetulan di sini elektronnya masih belum sama. Ingat, jumlah elektron harus saling meniadakan. Di bagian katode, elektron yang terlibat di dalam reaksi jumlahnya baru 2. Supaya bisa sama nilai elektronnya, maka di bagian katode kita kalikan 2 semua koefisiennya, tetapi di bagian anode kita cukup kalikan 1. Sehingga akan terjadi perubahan, di sini akan menjadi 2 Zn2+, ditambah 4 elektron berarti ya. Kemudian menghasilkan 2 Zn. Kita kalkulasi, di sini 4 elektronnya bisa saling meniadakan karena berada pada ruas yang berbeda, sehingga secara keseluruhan reaksinya 2 Zn2+ ditambah 2 H2O menghasilkan 2 Zn ditambah 4 H+ ditambah oksigen. Seperti itu. Ya, dihasilkan gas oksigen. Sedemikian rupa. Nah, makanya kita coba lihat ya, apa yang terjadi dengan reaksi sedemikian rupa.
Nah ya, ini kita coba lihat bentuk visualisasinya, bentuk simulasinya. Jika kita melakukan elektrolisis pada larutan ZnSO4 dengan bahan katode karbon atau grafit dan juga bahan anodenya karbon atau grafit. Kita coba mulai reaksi. Nah, ya, pada bagian elektroda yang di sini, ini berhubungan dengan kutub negatif baterai. Kemudian elektroda yang di sini, ini terhubung pada kutub positif dari baterai. Kenapa di sini ada gelembung? Nah, sesuai dengan proses reaksi tadi. Kita melihat bahwa reaksi oksidasi dari molekul air di sekitar anode, ya elektroda yang berhubungan dengan kutub positif dari sumber listrik, ternyata reaksi oksidasinya menghasilkan gas oksigen. Makanya kenapa di sini dibentuk atau ditunjukkan adanya gelembung-gelembung. Seperti itu. Nah ya, jadi kembali lagi ke soal, ini adalah reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis yang kita miliki di soal. Seperti itu. Jadi ingat kembali prosesnya di sini. Saya ulangi. Di sini merupakan elektroda negatif sehingga ion Zn2+ mendekat ke arahnya. Ion Zn2+ menerima elektron. Dari mana elektronnya? Dari kutub negatif baterai yang mengalir ke elektroda. Zn2+ mengalami reaksi reduksi dan akan menebali elektroda di sini. Sedangkan di elektroda yang lain di bagian anoda di sini yang akan mengalami reaksi oksidasi bukanlah molekul ion negatif SO42-, tetapi molekul air. Molekul air mengalami reaksi oksidasi menghasilkan ion 4H+ dan juga oksigen O2 dan juga 4 elektron. Nah, 4 elektronnya dihantarkan kemana? 4 elektronnya akan dihantarkan menuju ke elektroda dan akan menuju ke kutub positif baterai. Seperti itu prosesnya. Oke, demikian pembahasan soal mengenai sel elektrolisis. Kiranya dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak. Sampai jumpa di pembahasan soal lainnya. Sekian dari saya Pak Alvin. Sampai jumpa dan terima kasih.